Hati-hati juga engkau dengan perdebatan, mirah, perdebatan, pertikaian, jidal. Kenapa? Fa innahuma yughirani sudur wa yuhishanil qulub wa yuwallidanil adawah. Ngeraskan hati. Perdebatan mengeraskan hati dan menimbulkan permusuhan. Wal baghdha, dan juga memunculkan kebencian. Kalau seandainya, kata beliau, ada orang yang berselisih denganmu, lalu dia dalam keadaan benar, apa yang harus engkau lakukan? Terima kebenarannya, karena namanya kebenaran memang gak ada lain, mau gak mau harus diterima. Lalu kalau ada orang berselisih denganmu dalam keadaan dia salah, dalam keadaan dia nggak paham, kita luruskan, nggak mau, apa yang harus kita lakukan? Berpaling saja, nggak usah didebat. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Debat sama orang bodoh, ini sama saja menghabiskan tenaga. Dia nggak paham soalnya. Makanya orang nggak tahu itu ada dua macam. Ada orang yang tidak tahu tapi tahu diri bahwa dia itu tidak tahu. Ini enak. Ada orang tidak tahu tapi tidak tahu diri, merasa dirinya lebih tahu padahal tidak tahu. Hanya macam ini nggak usah diladen. A'rid 'anil jahilin, kata Allah Quran. Berpaling engkau dari orang yang bodoh. Di debat percuma, dia nggak ngerasa kalau dirinya salah. Dipaksakan, yang timbul nanti permusuhan. Daripada kita bermusuhan dengan orang yang seperti ini, mendingan hubungan tetap dijaga baik. Nanti di kesempatan yang lain momentum untuk kita luruskan. Jadi kalau keadaannya cuma dua saja. Kalau posisinya dia benar, lalu dia mendebat kita, ya terima, kita salah kok. Jangan kita kedepankan kesombongan. Kok udah salah tuh sudah, bilang nggak apa-apa, saya salah, sudah. Dan hadirin sekali lagi, ini butuh latihan. Menginjak-injak nafsu kita, menginjak-injak harga diri kita. Kadang kita harus malu mengakui kesalahan depan orang lain. Kadang kita harus menghilangkan gengsi mengakui kesalahan depan orang lain. Apalagi kalau kita terlanjur jadi orang yang dipandang, terlanjur jadi orang yang mungkin ya dianggap tokoh atau mungkin dituakan. Lalu kita dalam keadaan salah, di depan banyak orang ketahuan kalau kita salah, ya nggak apa-apa. Kita manusia kok, kecuali kita malaikat. Akan tiba saatnya seperti itu, Allah menguji kita dengan kesalahan. Yang mentakdirkan terjadinya kesalahan itu juga Allah. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Kamu kalau dalam keadaan salah, lalu diingatkan oleh orang lain, kelakuanmu bagaimana? Nerima atau angkuh? Makanya ada dua macam. Orang tawadu, kalau diingatkan, dia berbenah. Itu orang tawadu. Orang sombong, kalau diingatkan, dia berulah. Itu orang sombong. Orang tawadu diingatkan, ya Allah makasih, betul. Tapi maaf nih saya ingatkan, nah tidak apa-apa, makasih. Besok-besok kalau saya lagi, ingatkan lagi. Kalau saya keliru lagi, ingatkan lagi, nggak usah sungkan. Bahkan kita tegaskan kepada orang-orang untuk nggak usah malu nasihatin saya. Anda jangan merasa saya ini seperti orang lain, enggak. Saya ini orang yang senang dinasihati. Besok-besok kalau ada seperti itu lagi, langsung bilang ke saya ya, saya makasih bener. Coba gentle gitu ngomong kayak gitu sama orang yang nasihatin kita. Gak usah sombong-sombongan hadirin. Untuk apa? Dia tuh mau nolong kita, dia mau nyelamatin kita. Walaupun mungkin tujuannya jelek, bukan urusannya kita, tapi kebaikan yang disampaikan kepada kita itu manfaat untuk kita. Gak ada masalah sama niatnya dia. Bainahu wa bainallah, urusannya dia dengan Allah. Bukan tugasnya kita mengkorek-korek hatinya seseorang. Mau niatnya benar, mau niatnya salah, up to you, kata anak sekarang, terserah kamu. Yang penting dia mengingatkan, baik, benar, kita terima. Buang itu kesombongan. Tapi tidak usah sengaja juga ya. Ustaz saya pengen latihan. Latihan apa nih? Latihan kesombongan. Macam mana caranya? Saya sengaja berbuat salah loh depan orang. Biar diingatkan ramai-ramai, nggak perlu juga. Nanti akan ada waktunya. Nggak usah direncanakan, nanti akan datang waktunya. Tunggu aja. Tiba-tiba kita salah, lalu kita diingatkan sama seseorang yang kadang-kadang orang itu lebih muda, kadang
Kadang-kadang baru kenal juga, kadang-kadang di bawahnya kita, kadang aku ini bapak kau tuh dapat ilmu bapak yang ngajarkan. Ya, namanya mungkin mengingatkan sesuatu yang sifatnya memang jelas-jelas kita tuh salah ya, kecuali kalau kita nggak salah. Lalu kalau kemudian ternyata itu bodoh, memang jahil, maka nggak ada cara lain, berpaling, abaikan. Kan begitu. Dulu ada satu orang nanya sama gurunya, "Guru, bagaimana caranya untuk agar terjaga kenyamanan dan kenikmatan hati saya?" "Gampang. Kamu nggak usah debat sama orang. Kalau ada apa-apa, bilang iya aja." "Loh, tapi kan guru, nanti kan begini." "Iya," kata gurunya. Paham nggak? Muridnya jangan debat. Gurunya cuma bilang, "Iya." Dah, beres, selesai masalah, nggak ada apa-apa habis itu. Dengan kalimat iya itu udah selesai sudah. Nanti ternyata kalau dia salah, ada aja nanti caranya untuk dia jadi benar. Jadi nggak usah didebat. Kadang, masya Allah ya, cari ilmu niatnya debat. Bukan nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala, enggak. Nawaitu debat lillahi ta'ala. Saya niat belajar biar bisa debat orang. Nak ketemu siapa nih? Nak ketemu si A. Apa masalah dia tuh? Dia kalau begini-gini tuh salah, Ustaz. Saya nak meluruskan. Antar lo, meluruskan dengan mendebat, mempermalukan, ini lain. Meluruskan, kita pelajari betul-betul untuk meluruskan dengan baik. Kalau debat tuh enggak, emang satu-satunya tujuannya tuh hanya pengen menunjukkan, kau tuh salah, pengen mempermalukan dia. Dan kadang-kadang setan itu pinter, berkedok menasihati, padahal cita-cita dalam hati kita membuat dia jatuh di mata orang lain. Hati-hati sama hal yang seperti ini. Kadang kalau ada hati itu benci sama orang itu berbuat salah, maka kemudian kita nih kayaknya mau ngingetkan atau nasihati, padahal di hati nih, nah kesempatan nih, kan kena kan jatuhnya kan, kita permalukan depan orang banyak. Hati-hati. Tiap mukmin itu adalah berlian yang sangat berharga yang harus kita jaga, kita muliakan. Semua hatinya adalah hati-hati yang di dalamnya ada iman yang harus kita hargai.